Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk presentasi. Kepada Bapak Ibu dosen pembimbing sekaligus tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka yang saya hormati dan teman mahasiswa semua yang saya sayangi dan saya cintai. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang COVID-19 dan vaksin. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus maupun dengan penanganan khusus. Namun, sebagian orang yang mengalami sakit parah akan memerlukan bantuan medis lebih. Cara penyebaran virus ini, virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut. Setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan maupun di tempat yang ramai. Merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dapat dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Jika tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Dan dengan pemberian vaksin tersebut, apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Kelompok penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia di atas 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya melalui dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, saat ini dinyatakan bebas COVID-19 yang harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka akan mengalami gejala yang ringan. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Ini disampaikan oleh Komisi Fatma MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, maka masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut tanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang sendirinya. Dalam pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu double mask dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker lain ataupun dengan masker kain lain akan menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak
mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah. Mohon dikoreksi Bapak Ibu dosen pembimbing serta teman-teman mahasiswa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.